Dari Leni S. Suryana, izin bertanya, obat untuk anak dan bisa berusia berapa tahun? Maaf dan saya telah bangun. Silakan begitu ya. Oke, sebetulnya paling aman itu usia 6 tahun ke atas gitu ya. Karena mungkin dari SD kita bisa mengajarkan teknik gargle dan biasanya kan kalau anak udah SD itu sebenarnya udah bisa diajarin gitu ya dibandingkan dengan anak yang di bawah usia SD gitu. Jadi Povinan iodine sendiri aman dari usia di atas 2 tahun sebetulnya. Tapi kalau in term of gargle karena itu mungkin teknik khusus yang orang dewasa aja nggak semua bisa gitu ya sebenarnya kalau untuk gargling sendiri. Nah tadi 6 tahun harusnya udah aman. Yang penting diajarin dulu, diajarin seperti apa mungkin dengan air putih dulu aja gitu. Jadi jangan langsung dengan betadine gitu. Karena kan kalau air putih tertelan masih nggak kenapa-napa. Sampai dia udah bisa, baru bisa pelan-pelan diajarkan dengan betadine gargle. Jadi kalau anak di bawah usia 6 tahun bisa pakai betadine yang spray atau lebih baik yang karo gelas Sebetulnya itu? sih masih apa namanya karena ini ada kaitannya sama takut tertelan atau enggak. Hmm. 6 tahun tuh kita menyarankan dari Mundi Pharma itu di atas 6 tahun itu paling Oke. aman. Nah, kalau di bawah 2 tahun bisa pakai yang spray ya, Bu ya? Atau lebih baik pakai yang ion karena kita aja? Kalau untuk di bawah 6 tahun Hah? mungkin yang paling aman itu sih nasal spray Spray ya? tadi. Karena kan dia tidak mengandung povidone iodine ya. Jadi Hmm. bahannya lebih alami. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Baik, dari Eka Fitriana Maharani, apakah aman atau ada efek samping saat berkumur yang di tenggorokan tidak sekali tertelan? Ya, silakan Fitriana tadi sudah dijawab, tapi silakan bila ingin dielaborasi lebih lanjut. Iya, sebenarnya tadi sudah dijawab juga sama Bu Lucy ya soal aman atau ada efek samping atau enggak. Sebenarnya eh benar kalaupun yang tertelan itu sebenarnya nggak terlalu banyak. Tapi tadi saya ngulangi lagi nih jawaban Bu Lucy ya. Kalau misalkan khawatir ataupun ada efek samping kayak muntah atau apa sih namanya rasa terbakar gitu di tenggorokan, ya itu segera ke dokter. Ini untuk Ibu Fitria dari Ami Sintia Sari. Betadine apakah bisa digunakan untuk rinitis? Ibu Fitria silakan. Oke, rinitis itu sebetulnya salah satu bentuk alergi ya. Nah, setahu saya untuk mengurangi apa namanya gejalanya itu sebenarnya bisa. Jadi kan biasanya kalau rinitis tuh pilek-pilek dan apa sih namanya nggak enak lah ya di bagian mulut sorry hidung. Nah itu bisa dengan betadine cold defense nasal spray gitu. Tapi untuk sebenarnya bisa mengatasi kalau alergi kan udah pasti sebenarnya kita tidak bisa menghilangkan alergi tapi bisa mengurangi gejala gitu ya. Kalau membantu mengurangi gejala itu bisa menggunakan betadine Coltifen Spray tadi. Yang nasal spray Bu yang mengandung ion sakaragina ya Bu ya. Iya, takaragenan. Iya, Iya. betul, karagenos. Oke, terima kasih Bu Fitria jawabannya sudah jelas ya. Baik, kita lanjut ke yang berikutnya. Saya nambah dikit mungkin sekarang juga disarankan untuk cuci hidung ya Bu, sebab hidung pakai air biasa Hmm. gitu ya, untuk mengurangi algi-algi yang ada di hidung. Itu cukup membantu sih kan saya juga alergi kebetulan jadi itu lumayan membantu untuk mengurangi alergi yang ada di tengah hidung kita. Kebetulan anak saya juga asma, jadi Oh itu gitu, udah pasti udah terbiasa banget selalu. ya Bu gitu. Selalu sedia ya, luar biasa. Ya baik, kita lanjut ke yang berikutnya cerita tampilkan. Dari Lia di Bangkalan, apakah povidone iodine efektif juga untuk pasien sariawan? Silakan Bu Fitri. Iya, jadi kalau untuk betadine throat spray maupun tadi yang betadine mouthwash gargle itu bisa untuk pasien sariawan gitu. Jadi memang efektif juga. Sebenarnya selain tadi untuk sakit tenggorokan itu bisa untuk sariawan, kemudian juga nafas yang tidak segar gitu ya. Tadi kan Bu Lucy bilang gargling gitu. Saya juga nih kalau misalnya apalagi lagi puasa kayak gini nih, setelah sahur itu gargle dulu biar Ya. seharian mulutnya segar gitu. Nah, Jadi bisa untuk pasien sariawan. mungkin ada khawatiran itu kalau sariawan kan luka-luka mulutnya. Perih nggak ya kalau Hmm. digargle itu gimana tuh Bu? Gitu ya. Kalau bilang nggak perih itu nggak mungkin karena kan benar tadi sariawan itu kan sebenarnya salah satu bentuk luka ya.
gitu. Jadi pasti akan ada reaksi yang agak perih, tapi sebenarnya enggak yang mengganggu sekali, enggak yang sampai kayak terbakar gitu, Bakar gitu. enggak sih. Jadi nggak terlalu mengganggu ya sebenarnya. Masih Mm-mm. toleransi ya rasa nyerinya itu ya. Ya, Terima kasih Bu Fitri atas jawabannya. Kita lanjut ke berikutnya bisa ditampilkan. Dari Agus Winarso Semarang. Bu Fitria, apa ada resistensi pada povidon iodin? Bagaimana mencegah terjadinya resistensi pada povidon iodin? Apakah juga aman untuk ibu hamil? Bu Fitria silakan. oke. Nah, kalau untuk masalah resistensi, sebenarnya hingga saat ini kita belum ada sama sekali bukti klinis kalau povidone iodine ini apa namanya menimbulkan resistensi gitu. Kalau tidak seperti antiseptik jenis lain gitu ya. Jadi harusnya sampai sekarang antiseptik yang aman itu adalah si povidone iodine. Kalau tadi in term of apa namanya menyebabkan resistensi, jadi belum ada ya gitu. Kemudian aman atau enggak untuk ibu hamil? Jadi sebetulnya kami memang tidak menyarankan apapun yang mengandung povidone iodide ini digunakan untuk ibu hamil, ibu menyusui maupun anak-anak di bawah usia 2 tahun. Seperti itu. Jadi better tidak menggunakan. Tapi kalau misalkan mau menggunakan memang harus coba konsultasikan dulu ke dokter gitu. Karena mungkin dokter punya persepsi lain atau bagaimana gitu kan. Jadi memang lebih baik dikonsultasikan ke tenaga kesehatan atau ke dokter lah. Baik, terima kasih Bu Fitria. Dari apoteker Fatimah Muhammad S. Farm, izin bertanya, apakah betadine nasal spray aman untuk ibu hamil, menyusui dan anak-anak? Kata Bu Fitria. Oke, kalau nasal spray itu aman, mau anak-anak, kemudian ibu hamil menyusui, karena kan tadi tidak mengandung povidone iodin yang memang tadi apa namanya sensitif untuk orang-orang tertentu gitu ya. Itu kalau untuk nasal spray karena kandungannya itu alami, yaitu karaginan atau kita menyebutnya karagelos, jadi aman untuk ibu hamil, ibu menyusui maupun anak-anak di atas 1 tahun. Dari Agus Winarto Semarang, apakah ada interaksi iota karagena dengan makanan atau obat lain? Silakan Bu Fitri. Oke. Em, Setahu saya sih sampai saat ini belum ada laporan ataupun apa ya namanya kejadian tentang interaksi tadi sih gitu. Tapi mungkin kalau nanti Bu Lucy ada yang mau ditambahkan Ibu. Tapi kalau dari sisi kami dari Betadine ataupun Mundi Pharma itu belum pernah ada pelaporan soal adanya tadi interaksi antara iota karaginan maupun makanan atau jenis obat yang lain. Dan itu juga berbeda lokal di hidung saja, jadi mungkin Iya, hmm. betul. Ya, gimana polisi bisa tambahkan polisi? Ya, sama Bu. Tidak ada karena itu nggak masuk sistemik ya. Hmm. Jadi itu topikal gitu ya. Kalau topikal itu tidak masuk ke sistemik. Jadi interaksi obatnya, makanya salah satu kelebihan persediaan topikal selain actionnya cepat pada lokal site, dia juga tidak mengikuti sistem sirkulasi sehingga interaksi obat itu bisa lebih ditekan gitu. Terima kasih. Dari data di Jakarta, Bu Fitri ya, bagaimana cara penyimpanan dan berapa lama masih bisa disimpan untuk semua produk ketika sudah sembuh dan tidak digunakan lagi? Silakan Bu Fitri ya. Cara penyimpanan berapa lama masih bisa disimpan? Oh, oke, oke. Ya, makan povidone iodine. Sebenarnya kalau untuk cara penyimpanan, dipastikan tidak disimpan di tempat-tempat yang lembab ataupun yang terkena sinar matahari langsung. Gitu. Jadi di ruangan yang aman lah. Gitu. Kalau untuk berapa lamanya sendiri, sebenarnya panduan povidone iodine itu sendiri kalau nggak salah 5 sampai 6 bulan ya gitu. Tapi sebaiknya juga dicek apakah warna pertama itu adalah warna kalau memang memudar ataupun terdapat kayak endapan seperti itu, nah sebaiknya itu tidak digunakan lagi gitu. Tapi kalau memang dalam waktu 6 bulan itu tidak terjadi seperti itu bisa digunakan. Nah, kadang aku nemuin ada orang yang menyimpannya di kulkas di bawah, karena kan supaya dingin katanya, supaya seger kalau dipakai spraynya di kulkas tuh gimana tuh Bu? Ya, dibolehkan nggak sih Bu kalau disimpan di kulkas? Setahu saya sih nanti coba saya cek lagi ya kayak minimum penyimpanan itu berapa derajat gitu. Tapi sih
sebaiknya jangan di dalam kulkas, di ruangan biasa aja, mungkin ruangan ber-AC itu masih nggak apa-apa. Oke, oke. Jadi di kamar gitu ya, di kotak obat Iya, di di kamar. kamar di ruang ber-AC. Oke, oke. Dari apoteker Amrilla S Farm. Apakah povidone iodine aman untuk pasien asma? Ini gimana Bu? Silakan Bu ya. Nanti Bu Lucy juga Bu saya tambahkan ya Bu. Silakan Bu ya. Ya, Povidone iodin aman untuk pasien asma. Setahu saya sih sampai saat ini belum ada indikasi kalau itu tidak aman ya. Tapi nanti mungkin Bu Lucy bisa bantu jawab dari sisi medisnya. Terus tahu saya sih nggak ada, jadi nggak ada kontraindikasi untuk pasien asma. Jadi bisa dipakai untuk pasien asma sebenarnya Bu. Fitria ya. Hmm. Kalau Bu Lucy gimana Bu dari pandangan sebagai apoteker Bu Lucy? justru aman gitu ya. Kalau kita lihat ya pasien asma itu kalau dia udah batuk, batuk yang nggak segera tertangani gitu ya, semakin berat malah eksaserbasi tambah asma gitu ya. Dengan membantu kita berkumur, mudah-mudahan common cold-nya atau selesmanya itu menjadi lebih ringan, batuknya juga tidak tambah berat gitu. Dan dalam bentuk penggunaan gargle itu kan tidak, maksudnya kalau asma itu kan kesulitannya bernafas ya. Ini kan juga tidak disedot atau tidak apa ya, cuman berkumur aja. Nggak ada apa sesuatu yang perlu diperhatikan gitu ya. Malah amannya tuh adalah dia bisa mencegah komplikasi dari common cold-nya sehingga tidak memperberat eksaserbasi gitu, Bu Hanida. Mm-mm. Oh, atau Jadi, mungkin saya baru keingat, kayak pernah ada satu seminar, saya lupa dari dokter siapa ya waktu itu, menyebutkan kalau apa tuh namanya yang suka digunakan kalau untuk pasien asma, Redmond Heller. inhaler, ya kan? inhaler, inhaler. Inhaler. Nah, inhalernya itu tuh bahkan katanya kalau sering menggunakan itu bisa timbul jamur kalau nggak Jamur. salah. Ini correct me if I'm wrong. Ini sesuatu yang saya waktu itu kayak lihat ada salah satu seminar lah. Dan justru kan tadi povidone iodine sendiri bisa mengatasi jamur gitu. Jadi ya tadi komplikasi itu sendiri nih bisa dicegah. Jadi kalau sering menggunakan inhaler, sering gargle harusnya bebas dari yang tadi jamur-jamur itu. Ini menarik nih, soalnya aku kan juga asma dan aku emang selalu nyimpen inhaler dan emang kalau menurut dokter juga tuh harus sering-sering cuci itu. Kadang orang lupa, tubnya lupa dicuci itu yang kadang yang suka memicu jamur. Jadi emang ternyata aman ya kalau untuk menggunakan gargle dari povidone iodine. Oke nih ilmu baru juga buat aku nih. Terima kasih Bu Fitri dan Bu Lucy.